colek alat kelaminnya bapak atau colek kelaminnya ibu, tempelin ke mobil, pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Saya beli kuda, harganya 1.800.000.000. Alhamdulillah, itu saya beli cuman harganya nggak sampai 1 miliar, nggak sampai 1 miliar. Saya colek, saya tempelin di badan kuda, ulangi, tempelin lagi. Sampai kapan Pak Haji? Sampai alat kelamin saya numbuh bulu kuda. Tentang ada satu aliran lah ya, bisa dibilang kalau dari Instagramnya sih dari Rumah Doa Anak Yatim Bogor. Nah tapi ini saya tidak tahu video kapan, tapi dari video yang dikirimkan ini ada tulisan diduga ajaran sesat. Dwi Susanto suruh jemaahnya colek alat kemaluan untuk kabulkan hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hemat saya ini sudah masuk pada penistaan agama ya, pelecehan. Karena bagaimanapun dia orang dewasa, ya, apalagi di situ ada perempuan berjilbab ya kan. Iya. Itu kan betul. tidak elok menyampaikan hal itu, apalagi dia peragakan dengan dia mengangkat celananya, dia bilang dimasukin ke sini kan, itu kan juga sebuah kalimat yang tidak menunjukkan kalau dia orang di hadapan publik. Kita tidaklah perlu bicara secara fungsi dakwah atau fungsi ajaran Islam. Itu terlalu mulia di hadapan orang model begitu. Saya ingin nyatakan dengan tegas, ini mungkin salah satu atau nambah satu daripada rentetan aliran-aliran yang nyeleneh. Dan menurut hemat saya ini adalah akibat daripada sistem politik, rezim yang berkuasa yang memang tidak mengakomodir prinsip-prinsip ilahiyat dalam konteks tauhid. Yang jelas saya ingin katakan banyak hal yang telah melukai umat Islam, dan menurut hemat saya juga itu melanggar undang-undang yang ada, penistaan agama. Tapi lagi-lagi kata kuncinya adalah ini merupakan satu pertanda kuat bahwa memang dalil-dalil yang diterangkan oleh Rasulullah tentang akhir zaman itu menuntut kita mempunyai kemampuan memilah dan memilih, serta mempunyai sensitivitas ketika kita diajak kepada hal-hal yang sebetulnya merupakan pengkhianatan dari prinsip akidah. Sekali lagi, buat saya ini merupakan persoalan serius dan mestinya orang ini ditangkap bukan atas laporan, tapi atas pernyataan dia, dan ini tidak akan mungkin terjadi karena kelihatannya yang begini ini malah membuat senang beberapa pihak karena akan membuat energi umat Islam terkuras. Kata kuncinya ini adalah satu hal yang harus disikapi secara hukum. Ini adalah efek daripada tingkat kekecewaan dan frustasi masyarakat. Apa yang ingin saya jelaskan, ini termasuk bagian dari patologi sosial. Patologi sosial dalam ilmu sosiologi adalah penyakit sosial karena dia sudah sangat putus harapan, sangat hopeless, sangat tidak punya harapan dan tidak punya dari yang namanya manusia. Berurusan dengan aparat mereka ditangkap, berurusan dengan penguasa di mana-mana mereka dipersulit. Yeah. Kehidupan berat, harga naik, apalagi pertelet katanya mau dihilangkan. Jadi selalu yang dialami karena dia punya kekecewaan yang banyak kepada manusia dengan berbagai peran manusia-manusia itu, akhirnya berujung dia kecewa dengan Tuhan. Nah, kekecewaan dengan Tuhan itu dieksploitasilah oleh orang-orang yang merasa punya hubungan khusus dengan Tuhan, seperti yang tadi kurang ajar. Benar-benar. Ya, bagaimana dengan memegang alat kemaluan lalu ditempelkan ke wanita itu, pertama saja sudah melanggar nilai rasionalitas dan kepatutan berpikir. Betul.